Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hentikan Sumpah Serapah. Hentikan Sumpah Serapah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 108 ayat 17 sampai dengan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah ia merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar berhenti dari kebiasaan sumpah serapah, berhenti dari kebiasaan berkata-kata yang buruk dan tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhentilah dari sumpah serapah. Ayat 17 dan 18 dalam Mazmur 119. Ini adalah gambaran orang yang terbiasa suka bersumpah serapah. Apa yang dikatakan pada ayat 17? Ia cinta kepada kutuk. Ia memakai kutuk sebagai bajunya. Ia cinta kepada kutuk, ia memakai kutuk sebagai bajunya. Orang yang mencintai kutuk biasanya menganggap enteng, menganggap remeh segala sesuatu yang diucapkan oleh dirinya. Sehingga kehidupannya pun kehidupan di dalam ciri-ciri orang yang hidup dalam kutuk. Dia tidak takut. Maka ada orang-orang yang kemudian kalau kita lihat di media sosial, ada orang yang menantang Tuhan, coba lalu menempatkan kitab suci, kebenaran firman Tuhan Alkitab sekalipun bentuknya dalam bentuk kertas, namun itu adalah kebenaran firman Allah. Dia tempatkan di bagian tubuh yang menunjukkan penghinaan di bagian belakang tubuhnya. Dan dia katakan, kalau Tuhan itu benar ada, kalau Tuhan itu benar berkuasa, maka aku simpan Alkitab ini di bawah, di bagian badan seseorang tertentu yang menunjukkan sebuah penghinaan. Dalam 1 bulan saya tunggu, kalau Tuhan memang ada, maka biarlah aku mati. Oh saudara-saudara, ini perbuatan yang luar biasa. Dia menantang Tuhan. Dia mencintai kutuk, dia memilih kutuk, dan dia meminta kutuk itu hadir dalam kehidupannya. Itu yang firman Tuhan katakan, ia cinta kepada kutuk, ia memakai kutuk sebagai bajunya. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan orang yang memakai kutuk sebagai bajunya akan merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Sahabat seperjalanan, kalau tantangan seseorang untuk menantang Tuhan itu tidak terjadi seperti yang diucapkannya, itu bukan berarti tidak terjadi, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Ada sebagian yang terjadi, artinya Tuhan masih mengasihi. Tuhan masih memberi kesempatan orang-orang yang menantang Tuhan, yang bersumpah serapah kepada Tuhan, untuk diberikan waktu kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik. Karena mengapa? Karena Allah yang marah, Allah yang menghukum, Allah yang maha kasih lebih tinggi sifatnya daripada Allah yang suka menghukum dan Allah yang suka marah. Karena Allah pada dasarnya itu Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi, bukan Allah yang pemarah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang suka mengutuk Tuhan juga suka mengutuk orang lain. Sewaktu saya masih kecil, ada kebiasaan budaya-budaya tertentu menyebut orang lain itu sekalipun tidak mengutuk Tuhan dengan binatang-binatang tertentu. Mungkin anjing lah, mungkin babi lah, mungkin monyet lah, atau apapun juga. Bahkan menyebut mengutuk orang dengan berbagai macam katakanlah hantu-hantu yang ada di Indonesia. Mungkin kuntilanak lah, mungkin setan lah, mungkin iblis lah. Bahkan ada doa-doa yang diucapkan kepada Tuhan. Doa-doa yang jahat, supaya dia tertabak kereta api, supaya dia mati, supaya dia mengalami stroke dan segala macam. Sahabat seperjalanan, apakah ini kebiasaan-kebiasaan yang secara sadar tidak sadar? Banyak atau sedikit, sekali atau berkali-kali. Seringkali kita mengucapkan dengan mempredikatkan itu, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Maka kelompok ini masuk dalam kelompok yang seperti Alkitab mengatakan, ia cinta kepada kutuk, ia memakai kutuk sebagai jubahnya, sebagai bajunya. Maka firman Tuhan berkata, ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ini pemazmur Daud. Orang yang tidak menyukai berkat, berkat akan menjauh darinya. Tetapi orang yang mencintai kutuk, kutuk itu akan terjadi kepada dirinya. Dan firman Tuhan, kutuk itu akan merembes
seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Mazmur 109 ayat 18. Sahabat seperjalanan, berhati-hatilah dalam bersikap, berhati-hati dalam berbicara. Perkataan buruk yang lebih halus daripada apa yang disebutkan tadi, itu pun juga tidak boleh. Mengapa? Karena semua ciptaan adalah ciptaannya Tuhan. Jangankan kita menghina Tuhan, menghina ciptaan Tuhan pun kita tidak boleh. Jangan mempredikatkan seseorang dengan kata-kata rasis. Kita tahu dengan jelas banyak negara yang melakukan perlakuan rasis. Sekelompok orang sampai jutaan yang kita tahu dengan jelas di Jerman dilakukan, namanya itu Holocaust. Holocaust itu apa? Yaitu pembunuhan massal, digas beracun, dimasukkan ke dalam ruang, dimatikan semuanya. 5-6 juta orang. Dia tidak menghargai. Mereka dianggap sebagai kelompok yang rendah. Sekalipun ada sejarahnya, itu adalah sejarah balas dendam. Kalau kita belajar tentang sejarah, perlakuan kejam itu seringkali disebabkan oleh karena balas dendam. Dulunya dia diperlakukan kejam, dia tidak bisa melawan, padahal dia punya kesanggupan. Dan lawannya dalam kondisi lemah, dia akan melakukan perkara yang sama, menghabisi orang-orang yang dibencinya, orang-orang yang tidak disukainya. Sahabat seperjalanan, berhentilah untuk sumpah serapah, apalagi mengutuk orang lain, apalagi mengutuk Tuhan. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan, kalau ada orang yang berbuat jahat, bukan doa-doa kutuk yang kita keluarkan, tetapi kita boleh berdoa seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kemudian orang itu akan terhindar dari hukuman? Itu urusannya Tuhan, masalah hukuman. Kalau kita pernah disakiti dengan sangat luar biasa oleh orang-orang tertentu, tugas kita adalah mengampuni, menjauhi, jangan sampai jadi korban berikutnya. Kalau perlu melakukan proses hukum, lakukanlah proses hukum, karena hukum pun didirikan oleh Tuhan dan kita boleh melakukannya. Tapi dengan hati bahwa itu supaya penghentian kejahatan-kejahatan supaya tidak terjadi kepada orang lain, dan juga orang berhenti berbuat jahat kepada kita, dan ada efek jerak untuk setiap perbuatan yang dilakukannya. Silakan saja. Tapi menghukum di dalam rangka mengasihi supaya dia mengalami perubahan dan pertobatan, bukan dalam rangka membinasakan, menghancurkan. Karena itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Sekian banyak kesempatan setiap orang untuk punya kesempatan berubah dan bertobat, diberikan oleh Allah selama dia hidup, selama nafas ada pada dirinya. Mari sahabat seperjalanan, jangan melakukan sumpah serapah, apalagi melakukan kata-kata kutuk kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Ingat, kita sedang berdiri di hadapan Sang Penguasa alam semesta ini, Raja di atas segala raja. Setiap perbuatan kita satu hari kelak nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Dan sewaktu kita bertemu di hadapan Tuhan, kita tidak akan sanggup lagi berdiri betapa kecilnya dan hinanya kita. Mari kita hidup, jangan bersumpah serapah, tapi hiduplah dengan benar, berkata-kata dengan benar, berpikir dengan benar, merasa dengan benar, memiliki hati yang benar, dan hidup dengan melakukan perkara-perkara benar, sehingga Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Berhentilah sumpah serapah, apalagi melakukan kata-kata kutuk dan menantang Tuhan. Berhentilah mulai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hiduplah benar, berhentilah sumpah serapah, apalagi berkata-kata kutuk dan tidak menghargai orang lain. Segala kemuliaan buat Tuhan. Amin.